Baik, yang pertama-tama saya memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan Yesus Kristus yang saya cintai, yang saya kagumi. Yang kedua, terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala, seluruh pengerja, pemain musik dan seluruh jemaat yang sudah hadir pada pagi siang hari ini. Terima kasih. Yang ketiga, saya akan khotbah tentang keluarga. Background saya itu hampir jarang khotbah tentang keluarga. Tetapi terakhir ini banyak saya dapat informasi tentang keluarga yang hancur, bercerai, ribut, dan seterusnya. Tema firman Tuhan pada pagi siang hari ini, keluarga harmonis dan keluarga bahagia. Jujur, tidak mudah kita memiliki keluarga yang harmonis. Tidak mudah kita memiliki keluarga yang bahagia. Kenapa? Karena banyak hal yang membuat keluarga kita, banyak hal yang membuat suami istri ribut, bertengkar sampai dengan bercerai. Saudara tahu hari-hari ini angka perceraian naik 2-3 kali lipat. Kalau dulu orang bercerai sebelum pandemi itu, setiap hari jam kerja suami istri menggugat suaminya atau istrinya cerai itu 40 pasang. Masuk pandemik, masuk krisis, sampai per hari ini suami atau istri yang menggugat istrinya atau suaminya cerai itu naik 2-3 kali lipat. Artinya apa? 80-120 suami istri menggugat istrinya atau suaminya cerai di Departemen Agama, Pengadilan Agama. Ngeri hari-hari ini saudaraku. Kalau orang dunia bercerai itu biasa, karena orang dunia mereka bisa diizinkan bercerai, tetapi jangan coba-coba dengan orang Kristen. Saudara tahu ada satu gereja di Jakarta terkenal sekali. Jemaatnya ribuan, gerejanya besar. Dan banyak di situ berjemaat artis-artis. Tetapi apa yang terjadi ketika 01-nya berjumpa dengan teman saya, pendetanya berjumpa dengan teman saya, dia curhat dengan teman saya, dia katakan seperti ini, kamu melihat gereja kami hebat, jemaat kami ribuan, persembahan kami besar. Tetapi apa yang terjadi? Banyak sekali, dia katakan banyak sekali keluarga-keluarga itu datang konseling karena suami istri pada ribut. Dan tidak sedikit sudah banyak yang mau cerai. Bayangkan saudaraku, sudah banyak yang mau bercerai. Kristen ini, Karesten ini saudara. Lalu ketika kami kumpul-kumpul dengan anak kami. Ada istri saya dan anak saya yang paling kecil. Lalu dia cerita seperti ini, papi tahu, mami tahu. Saya punya teman akrab itu 5. Yang selalu jalan di Melbourne. Yang selalu jalan di Indo. Kalau ketemuan 5 teman akrabnya. Lalu dia cerita di antara 5 teman akrabnya itu, 3 di antaranya itu papa mamanya bercerai. Ketika anak saya sampaikan seperti itu, saya kaget. 5-3 yang bercerai. Berarti saudaraku kurang lebih 60%. Lalu saya hitung-hitung keluarga kami, keluarga besar kami. Ring 1, ring 2. Saya hitung-hitung 1, 2, 3. Ada 4 yang bercerai. Lalu lagi saya hitung-hitung lagi orang-orang yang pernah pelayanan dengan kami. Pelayanan KKR, seminar, kami undang dengan acara-acara. Saya mulai menghitung 1, 2, 3. Dan saudara tahu apa yang terjadi ketika saya hitung, saudaraku, saya kaget. 5 orang bercerai. Ngeri tidak? Matius 19 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Ini kata Yesus kepada murid-murid, kepada orang banyak. Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan engkau bercerai. Karena kekerasan hati bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Mereka merengek-rengek, mereka protes, mereka marah dengan Musa. Dan mereka ingin bercerai. Dan minta surat cerai. Tetapi firman Tuhan dengan tegas. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Bahkan Maleakhi 2 ayat 16 bagian A berkata,
Sebab aku, ini akunya besar, artinya Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah pencipta langit dan bumi berkata, aku membenci perceraian. Tuhan itu sangat membenci perceraian. Jadi orang Kristen jangan main-main dengan pernikahan. Khotbah ini bukan cuma orang khotbah yang sudah menikah. Tetapi khotbah ini penting juga bagi anak-anak Tuhan yang belum menikah, saudaraku. Supaya saudara persiapkan diri saudara, tidak bisa sembarang-sembarang. Bayangkan kalau kita menikah, ribut keluarga kita setiap hari, bertengkar keluarga kita, mau bercerai, kita merasakan neraka di dalam rumah. Neraka di bumi, bukan sorga di bumi. Ada beberapa penyebab atau ada beberapa alasan suami ribut, bertengkar, sampai dengan bercerai. Ada banyak kita akan bahas, saya bahas secara cepat saudaraku. Alasan yang pertama saudara, terlalu sering bertengkar. Bertengkar itu tidak apa-apa sekali-sekali, tetapi jangan sering saudaraku. Apalagi kalau kita bertengkar emosi, keluar kata-kata kasar dari suami, dari istri. Apalagi main kekerasan saudaraku, KDRT di dalam rumah tangga. Ini akan menyebabkan perceraian di dalam rumah tangga kita. Hati-hati. Ketika saya menikah tahun-tahun pertama saudaraku, istri saya itu temperamen. Saya juga temperamen. Artinya apa? Kami sering bertengkar, awal-awalnya kan belum saling mengerti. Waktu pacaran semua indah-indah semua baik-baik semua. Tidak terbuka semua keborokannya. Pada waktu menikah saya bilang, Tuhan, kita ini selalu bertengkar. Akhirnya kami suami istri kalau bertengkar itu bantal menjadi pemisah di tengah. Kamu sebelah kanan, saya sebelah kiri. Sudah itu kalau marah saya pindah tidur di ruang doa. Menderita saya saudaraku, tidur di ruang doa kasur yang tipis. Waktu bertengkar sakit hati saudaraku. Pikiran kita kalau terus-terus bertengkar, ya pasti ada kemungkinan pasti saya akan bercerai dengan dia. Pikiran seperti itu, nanti pasti saya bercerai dengan dia kalau terus begini bertengkar. Kita rasakan neraka di dalam keluarga. Tetapi ketika saya mengerti firman Tuhan ini saudaraku, bahwa tidak ada alasan apapun yang Tuhan toleransi untuk kita bisa bercerai. Saya mulai mengoreksi diri saya. Saya koreksi diri saya. Saya belajar untuk bersabar. Saya belajar untuk mengalah. Saya belajar untuk pengertian dengan istri saya. Jangan tuntut suami kita berubah. Jangan tuntut istri kita berubah kalau kita tidak berubah duluan. Yang dahulu kita dulu berubah saudaraku. Apalagi yang rohani-rohani. Yang kebaktian-kebaktian. Yang jago-jago bahasa lidah. Kamu dulu yang dulu berusaha untuk berubah. Saya berusaha untuk berubah. Saya terima semua kelemahan istri saya. Kekurangan istri saya. Akhirnya perlahan keluarga kami indah. Keluarga kami nyaman. Kami sering berpelukan. Sayang. WA-WA-an. Kasih gambar hati, gambar ciuman apa semua. Akhirnya kami berbahagia. Kami rasakan sorga di bumi bukan lagi neraka. Awal-awal kami menikah. Yang kedua, penyebab atau alasan suami istri ribut bertengkar sampai dengan bercerai. Kurang perhatian. Kurang perhatian, kurang pujian lagi. Wanita itu perlu saudara perhatian. Perlu juga dipuji karena kelemahannya wanita di telinga saudaraku. Kalau suami tidak puji dia, nanti ada orang lain puji istrimu, bahaya engkau ditinggalkan nanti dengan istrimu. Saya kenal satu pasang saudaraku. Karena suaminya sibuk di pekerjaannya, banyak orderannya, banyak pemasukannya, dia tidak perlu dengan istrinya. Sibuk terus mulai dari pagi sampai malam lagi, praktek lagi, sibuk sekali. Akhirnya apa? Istri itu kesepian. Ya bergaul dengan teman-teman, sudah itu pergi gym, pergi fitness saudara. Waktu pergi fitness, strukturnya itu dia tidak pilih perempuan istrinya, dia pilih cowok yang ganteng, yang six-pack. Dilatih dengan yang strukturnya, apa yang terjadi? Dekat, akhirnya selingkuh saudaraku. Selingkuh dia, untung piring belum pecah. Artinya apa? Belum cerai. Masih bisa diperbaiki. Puji Tuhan per hari ini suami istri sudah baikan. Hampir bercerai. Gara-gara seperti itu. Yang ketiga, kesibukan pergaulan masing-masing juga yang menjadi biang rumah tangga ribut bertengkar sampai dengan bercerai.
Suami-suami, istri-istri jangan mencari-cari kesibukan masing-masing, harus sama-sama. Bagi yang pelayanan, bagi yang bekerja harus sama-sama, saudaraku. Jangan selalu pisah. Kamu punya pergaulan di A, saya pergaulan di B. Selalu pisah. Ini yang menyebabkan soal perselingkuhan sampai dengan perceraian. Saya punya teman, saudara tahu, jago karena dia dosen, saudaraku, pintar sekali. Tetapi apa yang terjadi? Istrinya sibuk dengan teman-temannya yang lain. Teman saya itu sibuk dengan kami juga. Dan apa yang terjadi? Sama-sama sibuk, jarang ketemu. Bahkan sudah menikah, punya anak satu, tidak satu rumah. Bayangkan pisah rumah, sama-sama tinggal di rumah orang tua. Sudah menikah. Akhirnya apa yang terjadi? Teman saya dapat informasi bahwa istrinya selingkuh. Teman saya dapat informasi bahwa istrinya hamil. Dan teman saya dapat informasi punya anak satu. Singkat cerita, dengan berjalannya waktu, apa yang terjadi? Hancur rumah tangga ini. Teman saya stres, teman saya depresi, saudaraku. Jam 10 pagi sampai jam 11 kurang lebih, kena serangan jantung, teman saya meninggal seketika. Karena stres. Karena ketahuan istrinya selingkuh dan sudah punya anak. Jangan main-main, saudaraku, hati-hati. Iblis menyerang kita dari segala penjuru. Tidak saling menghargai, tidak saling menghormati. Ini juga, saudaraku, yang menjadi penyebab suami istri ribut, bertengkar sampai dengan bercerai. Suami itu harus hormati istrinya, kasih istrinya. Istri itu harus hormati suami. Firman Tuhan berkata apa? Hai istri-istri, hormatilah suamimu. Hai suami-suami, hormatilah istrimu. Antara hormat dengan mengasihi itu 11-12, saudaraku. Seimbang. Kalau istri mau dikasih, dia harus hormati suami. Kalau suami mau dihormati, dia harus mengasihi istri. Itu yang firman Tuhan rindukan dalam hidup kita. Saling menghormati suami dan istri. Jujur, semenjak saya pelayanan, saya tambah berubah, saudaraku. Saya selalu koreksi diri saya, apalagi di ruang doa saya. Apa kekurangan saya, apa kelemahan saya, apa yang istri saya tidak suka yang saya lakukan. Saya selalu koreksi, saya selalu rubah. Dan saya belajar seperti Yesus. Apalagi Rasul. Makanya saya heran kalau ada pendeta, ada pelayan Tuhan, sudah di mimbar memain musik, sudah berdiri memimpin pujian, sudah berkhotbah, karakternya, sifatnya tidak berubah. Saya heran. Dia ikut siapa? Kalau ikut Yesus kan tidak mungkin. Lihat kehidupannya Yesus, saudaraku. Rendah hati, setia, hidupnya benar. Suatu kali istri saya reuni dengan teman-temannya cewek. Saya tidak izinkan dengan cowok, bahaya. Mami sayang, tidak bisa reuni dengan cowok ya. Dengan cewek saja. Waktu reuni dengan teman-temannya, mereka terbuka curhat-curhatan tentang suaminya. Kelebihan dan kelemahan suaminya, buka-bukaan di kamar hotel itu, kumpul semua teman-temannya. Saling bertanya, bagaimana suamimu kelebihannya dan kelemahannya? Bagaimana suamimu? Ya, ada suaminya sudah selingkuh, ada istrinya yang selingkuh. Bukan lagi suami. Hari-hari ini saudara pikir suami yang selingkuh, istri juga bisa selingkuh. Lalu tiba waktunya terakhir. Karena istri saya tuan rumah, dia terakhir ditanya dengan teman-temannya. Bagaimana dengan suamimu? Bagaimana dengan Pak Beni? Waktu istri saya ditanya, istri saya cerita nih sama saya begini. Waktu dia cerita saya was-was, apa yang dia bilang ini? Saya was-was tuh, apa yang dia mau bilang istri saya? Dia katakan seperti ini sama temannya. Kalau mau dikasih angka suami saya, dan angka yang paling tinggi itu adalah 100. Dia katakan begitu. Saya ulangi lagi. Kalau suami saya mau dikasih angka dan angka yang paling tinggi itu 100. Saya akan kasih suami saya angka yang paling tinggi 100. Tetapi tidak mungkin saya kasih angka 100 bagi suami saya. Kenapa? Karena ada Tuhan yang harus memiliki angka 100. Artinya Tuhan melebihi dari apapun. Saya bangga sekali ketika istri saya menyampaikan seperti itu. Tuhan terima kasih. Engkau 100, saya di bawahnya 100 Tuhan. Bayangkan kalau saya dikasih angkat suami saya 30. Ngeri saudaraku. Pertanyaannya siang hari ini.
Hai istri-istri, hai suami-suami. Kalau istrimu ditanya, suamimu ditanya, angka berapa yang pantas dikasih buat engkau? Kalau dikasih di bawah 50 merah saudaraku, tidak naik kelas. Bertobat, berubah. Saya terharu. Akhirnya apa saudaraku? Saya peluk lagi dia, cium dia. Sayang terima kasih. Teletabis lagi. Saya ini saudaraku, setiap hari peluk istri saya. Setiap hari saya cium istri saya. Dan bukan cuma istri saya peluk saudaraku. Anak saya juga saya peluk. Anak laki-laki, anak perempuan. Kalau ketemu sama saya selalu peluk. Kenapa saya harus peluk? Karena ada yang dikatakan di firman Tuhan itu tertransfer spirit saudaraku. Transfer pengurapan. Transfer kesetiaan. Transfer cinta Tuhan itu penting. Bukan cuma kita kasih duit anak. Bukan cuma kita kasih kata-kata di anak. Kita perlu rangkul dia, peluk dia. Supaya dia bisa merasakan kasih Tuhan, kasih papanya, kasih mamanya. Itu kami lakukan yang sederhana dalam keluarga kami. Lanjut lagi. Yang kelima, perbedaan atau hobi. Ini juga saudaraku dianggap remeh. Perbedaan dengan hobi. Mana mungkin bisa bikin orang bertengkar, ribut sampai bercerai. Gara-gara hobi, gara-gara minat. Bisa saudaraku. Banyak keluarga-keluarga bertengkar karena cuma remote televisi. Remote Netflix film. Ada yang mau nonton drakor, ada yang mau nonton bola. Itu kan terjadi di TV-TV kita. Apalagi kalau cuma satu televisi. Istri-istri mau nonton drakor, bapak-bapaknya mau nonton tinju, mau nonton bola. Gibol dengan gila drakor. Itu bisa membuat ribut. Saudara tahu, kalau suami ada pertandingan bola, dia senang dengan bola, mengalah sekali-sekali istri. Kalau suami bilang sebentar ada kompetisi, ada piala dunia, tolongnya, istri-istri, iya pak, beres pokoknya, apa siap-siap, saya akan bikinkan pisang goreng, saya bilang bakar goreng, semua saya bikin makan-makanan, mau teh kopi, servis suamimu, supaya bahagia suami kita. Istri juga begitu, kalau ada lagi drakor, yang dia paling suka, jangan rebutan, suami juga harus mengalah. Istri saya itu paling suka drakor saudaraku. Saya tidak suka drakor. Saya suka film action. Apalagi film Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya suka sekali. Iya. Banyak pendeta, saya ngomong-ngomong dengan pendeta-pendeta kelas-kelas tinggi. Sudah aku suka drakor juga pendetanya. Silam bisanya itu suka drakor. Kalau ibu pendeta yang suka drakor enggak apa-apa. Tapi jangan bapak pendeta suka drakor, nanti lupa ayat. Jadi kalau istri saya bilang, papi saya mau nonton drakor. Saya bilang, iya sayang, saya akan temani sama kamu. Kau duduk di sebelah kanan saya duduk di sebelah kiri. Dan puji Tuhan saudaraku, saya kalau lihat-lihat drakor, lihat-lihat walaupun saya tidak suka. Kalau kita tidak suka, cepat tidur tidak. Jadi itu obat tidur saya. Drakor. Lihat begini, baru berapa menit begini-begini itu. Tidur enak sekali. Jadi saya bilang sama istri, kalau mau nonton film drakor silakan. Supaya saya di sampingmu cepat tidur. Saling mengalah antara suami dengan istri. Dulu istri saya itu suka liburan ke luar negeri, saudaraku, jalan-jalan sama anak. Saya harus bicara jujur dulu sebelum saya bertobat. Saya masih pegang itu harta, saya masih pegang itu uang. Saya tidak mau naik pesawat karena saya takut ketinggian dan takut juga pesawat nanti jatuh meledak. Sebelum jadi hamba Tuhan. Karena pikiran saya, pesawat itu paling bahaya. Kan kita selalu dengar ada jatuh, baru kalau jatuh pesawat semua mati. Rata-rata. Jadi saya takut kalau istri saya bilang, papi ayo temani kita ke Singapura anak-anak. Keluar negeri sama anak-anak liburan. Nggak usah mi sayang, kamu pergi sendiri dengan anak. Ih papi nggak mau temani kamu pergi di sini sampai istri saya marah. Kenapa kau selalu begitu, nggak mau teman-temani kita. Saya juga marah saudara pada waktu itu. Cari mau ke suami yang suka temani kau ke luar negeri. Padahal saya tidak mau ke luar negeri karena takut. Takut naik pesawat. Akhirnya apa yang terjadi saudaraku, saya pikir kalau begini terus bisa berkelahi juga saya dengan istri. Anak-anak tidak bisa hormati saya, masa papi takut naik pesawat.
Akhirnya saya datang di kaki Tuhan. Saya serahkan semua harta. Saya serahkan semua hidup saya. Saya bilang, Tuhan, Engkau semua jadi pemilik dari hidup saya. Dan mulai saya pelayanan, saudaraku, saya tidak takut lagi. Saya punya cara kalau ada di pesawat, kalau lagi goncang, saudaraku. Bisa ditiru. Dalam perjalanan, kalau lagi goncang pesawat, begitu. Saya cuma begini dalam orang saya. Tuhan, saya pegang kakimu Tuhan. Saya cium kakimu Tuhan. Kalau mau meledak, mau jatuh tidak apa-apa Tuhan. Saya cepat sampai ke sorga. Karena ketinggian saudaraku 2000 kaki, 3000 lebih dekat dengan sorga. Jadi sekarang saya santai. Baru-baru ini terbang dari Toraja ke Makassar dengan hambanya Ibu Dewi Basir dan bersama hamba Tuhan. Saya duduk persis di belakangnya Ibu Dewi Basir. Ibu Dewi Basir puja penyembahan terus waktu pesawat turun, puja penyembahan terus. Saya ngobrol-ngobrol dengan teman, karena sudah tidak takut saya tidak tahu Ibu Dewi Basir takut atau tidak. Saya rasa pasti dia tidak takut, tapi dia puja penyembahan terus. Kalau dulu saya waktu takut, saudara, puja penyembahan juga saya juga dulu. Oh, saya bersyukur sama Tuhan. Ayo sayang, kita berjalan-jalan luar negeri. Bahkan saya tantang anak saya tantang istri saya hari-hari ini. Ayo kita naik kapal pesiar. Bulan depan naik kapal pesiar bersama dengan keluarga dan teman-teman. Ayo kita keluar negeri. Pergi dimanapun saya temani sama kamu. Saya selalu tantang istri saya sekarang berangkat liburan, saudaraku. Saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Saya di atas pesawat, mau goncang bagaimana saya tenang. Ada yang masih takut naik pesawat. Pesawat itu paling aman di dunia, saudaraku. Transportasi teraman di dunia itu pesawat. Mobil itu lebih bahaya motor. Cuma kan kalau mobil tabrakan, motor tabrakan tidak heboh. Betul tidak? Di Makassar saja Jalan Perintis itu saya dapat informasi setiap hari ada orang tabrakan 4. Ada kemungkinan juga ada yang meninggal. Di Jalan Perintis saja. Bayangkan saudara. Lanjut lagi. Perbedaan visi dan misi. Ini bagi pelayan-pelayan Tuhan. Tolong ya. Kalau punya visi, punya misi harus sama-sama. Didoakan sama-sama. Bergerak sama-sama. Sama-sama pelayanan. Karena bahaya saudaraku, jangan bawa nama-nama Tuhan di dalam pelayanan. Kalau istri pelayanan di gereja A. Suami pelayanan di gereja B. Istri sibuk pelayanan di tempat lain. Suami sibuk di pelayanan di tempat lain. Ini membahayakan saudaraku keluarga. Hati-hati. Saya pernah datang di salah satu gereja yang terbesar di Indonesia. Saya masuk gedung gereja itu besar. Saya kenal pendetanya saudaraku karena kami pernah undang. Tapi saya bilang sama teman, tidak usah kontak pendetanya. Saya cuma mau lihat gerejanya dan saya pulang. Apa yang terjadi ketika saya sudah lihat gerejanya dan saya pulang. Saya dapat saudaraku video YouTube yang mengagetkan saya. Sebelum saya lihat video itu, saya sudah dengar kabar bahwa pendetanya 01-nya itu dipanggil Tuhan. Kenapa? Karena meninggal tiba-tiba karena serangan jantung. Top sekali pendetanya saudaraku. Dikenali seluruh Indonesia. Tetapi apa yang terjadi ketika meninggal dunia? Acara penghiburan di dalam gereja. Dan orang mulai dipanggil saudaraku satu-satu. Yang mengambil bagian satu-satu dipanggil untuk memberikan kesan dan pesan. Bagi almarhum yang sudah meninggal. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika tiba saatnya istrinya diberi kesempatan untuk menyampaikan kesan dan pesan. Saya kaget saudaraku waktu dengar itu. Dia katakan apa? 11 tahun saya tidak dipedulikan dengan suami saya. Bayangkan saudaraku, saya kayak bunga yang layu. 11 tahun saya tidak dipedulikan dengan suami saya. Waktu saya dengar itu saya kaget sekali. Hamba Tuhan top. Bahkan pernah diundang di Gedung Putih. Presiden Amerika pernah undang dia saudaraku. Acara khusus hamba-hamba Tuhan. Dia salah satu hamba Tuhan dari Indonesia. Dipanggil ke Gedung Putih. Top sekali pelayanannya. Diurapi khotbahnya. Jemaatnya puluhan ribu. Tetapi ketika meninggal komentar dari istrinya mengerikan saudaraku. Saya kayak bunga yang layu yang tidak diperhatikan dengan suami. Ketika saya dengarkan seperti itu saudaraku. Sebagai hamba Tuhan saya koreksi diri. Saya bilang Tuhan saya tidak usah pelayanan besar. Saya tidak usah top.
Saya tidak usah dikenal banyak orang, dipanggil pelayanan di mana-mana. Tidak usah Tuhan. Yang penting anak saya, istri saya, menghargai saya, menghormati saya, respect sama saya. Untuk apa saudaraku top? Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika Ahok memilih untuk pisah, bercerai dengan istrinya. Apa yang terjadi ketika Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia, memilih untuk berpisah cerai sama istrinya, saudaraku. Saya nonton satu YouTube yang menggetarkan juga. Satu pengusaha di Indonesia, nomor 7 kekayaannya, nomor 7 di Indonesia, saudara, anak Tuhan, Datuk Sri Tahir. Ini terbuka saudaraku, karena ini sudah YouTube, saya berani sebut nama, tidak apa-apa, karena sudah terbuka di YouTube. Saudara bisa share, lihat di YouTube. Dia katakan apa? Pak Ahok saya hargai, itu teman saya respect sama dia. Bill Gates juga teman saya, kami satu yayasan, saya hormat, saya respect sama Bill Gates. Tetapi apa yang terjadi ketika Ahok, ketika Bill Gates memilih untuk pisah dengan istri, memilih untuk bercerai, saya tidak respect lagi sama dia. Bayangkan dia berani katakan seperti itu karena dia cinta Tuhan, dia tahu firman dan dia hidupi firman. Saya lihat YouTube-nya saudaraku, dia sangat sayang istrinya. Jam 6 dengan jam 7 walaupun dia sudah ada di rumah sama istri. Dan bukan cuma sayang istri, saya mamanya saudaraku umur 90 tahun lebih. Dia sisir-sisiri, konglomerat nomor 7. Masih dia hormati orang tua. Minta maaf, anak-anak muda di sini jangan coba-coba tidak hormati orang tua. Engkau tidak diberkati nanti kalau tidak hormati orang tua. Tidak mungkin saudara bisa hormat kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang tidak kelihatan. Kalau saudara tidak bisa menghormati orang tua yang kelihatan. Dibelajar saudara hormati. Kita menghormati orang di bawah. Kita menghormati orang di tengah. Kita menghormati orang di atas. Kita menghormati keluarga kita. Pasti kita bisa menghormati Tuhan. Amin. Perbedaan umur ini juga menjadi biang kerok saudaraku. Pertengkaran, keributan di dalam rumah tangga. Jadi ingat baik-baik ya. Kalau beda-beda umur 5 tahun, 10 tahun masih mending. Suatu kali ada wanita datang kepada saya. Dia curhat sama saya, dia konseling sama saya, dia katakan seperti ini karena teman baik. Kok Beni, ada yang mau lamar sama saya. Ada yang suka sama saya. Dia pendeta. Sudah duda, istrinya sudah meninggal, gerejanya cukup besar. Lalu dia katakan seperti ini, tetapi kok Beni umurnya 70 tahun lebih. Ini sudah maghrib ini, sudah mau expire ini. Lalu saya lihat dia umurnya sekitar 40, perbedaannya 30 tahun kurang lebih. Lalu saya bilang begini, kok mau jadi suster? Kau mau jadi pembantu rawat itu, pergi di WC apa semua. Kalau paling menikah 5 tahun itu sudah banyak keluhan. Kau mau jadi pembantu, pikir dua baik. Jangan pikir karena gerejanya cukup besar. Jangan pikir karena ada uang, jangan pikir seperti itu. Tidak apa-apa juga kalau tidak menikah. Saya bilang sama orang-orang, saudara pikir kalau orang menikah itu bahagia semua. Saudara catat saudaraku, lihat itu survei. Lebih banyak orang menikah itu tidak bahagia dibanding bahagia. Nanti takut menikah semua. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, kita lakukan firman, kita hidupi firman, bahagia hidup kita, kita rasakan sorga di bumi. Amin. Saya rasakan seperti itu, saya berani khotbah saudaraku. Akhirnya tidak jadi. Saya bilang syukur tidak jadi. Kalau jadi saudaraku jadi masalah, jadi masalah. Kedelapan yang menjadi penyebab saudaraku terlalu curiga. Tolong ini khusus untuk istri-istri ya. Jangan terlalu curiga dengan suami-suami. Suami keluar sedikit baru 1 jam di telepon. Baru terlambat kasih informasi sedikit di WA. Sampai minta video call. Kamu di mana? Video call. Curiga sekali. Jangan saudara jadikan suami di dalam sangkar, saudaraku bahaya.
Burung saja kalau di dalam sangkar terus kalau dilepas dia liar saudaraku. Saudara kungkung terus jangan. Ada orang bilang sama saya begini, istri saya kelewatan. Saya cari duit, saya kerja, dia tidak kerja, duit saya kasih semua. Tetapi apa yang terjadi? Istri saya pelit sekali, kalau sudah masuk duit tidak bisa keluar. Mudah-mudahan gereja tidak begitu di sini enggak. Sudah masuk duit tidak bisa keluar. Kamu ambil uang parkir, kamu ini uang bensin, uang belanja sedikit. Dia pikir suami ini, saya ini tidak pernah pegang-pegang duit besar. Karena apa? Istrinya terlalu cemburu, curiga. Sampai marah suaminya. Kau pikir saya tidak bisa selingkuh kah karena kau kasih uang terbatas seperti ini sedikit sekali? Kau pikir orang tidak mau sama saya kah? Karena saya tidak punya uang, saya ini gagah. Dia katakan begitu, saudara, marah suami, saya ini gagah. Sampai diperlakukan begitu, kepahitan suaminya, saudara, selingkuh betul-betul suaminya dia kasih lihat. Dia bisa selingkuh tanpa duit. Cara ini, kisah ini jangan diikuti ya. Saya punya teman juga begitu. Selalu kalau saya sama dia, ditelepon sama istrinya, saya dengan Pak Beni, Ji. Saya dengan Pak Beni, Ji. Takutnya kayak apa? Kami ada di sini, Ji, dengan teman-teman. Malu suami kita diperlakukan seperti itu, saudaraku, jangan. Istri jangan kayak polisi dengan sapam. Hargai suami kita, kecuali kalau suamimu mata keranjang, kurang ajar, tukang selingkuh, baru dia diborgol. Kalau bisa diborgol semua, biar resletingnya diborgol. Saudara tahu, saya bilang sama istri saya begini, karena saya hamba Tuhan, saya punya prinsip kehidupan harus laki-laki itu gentleman. Supaya kita bisa dihargai, dihormati sama istri. Saya bilang begini sama istri. Kamu harus tahu ya. Saya ini tidak suka bohong. Jangan sekali-kali kau percaya. Pak Beni selingkuh, Pak Beni seperti ini. Langsung tanya sama saya karena saya punya pendapat begini, saudaraku. Prinsip hidup. Saya prinsip hidup sama Tuhan seperti ini. Kalau saya selingkuh, kalau hidup saya tidak kudus, saya tidak akan pelayanan. Saya tidak akan naik mimbar. Saya tidak akan ke gereja. Saya akan tinggalkan Kristen, saya akan tinggalkan Tuhan. Kenapa? Percuma ikut Tuhan masuk neraka juga, betul tidak? Rugi capek-capek pergi gereja, capek-capek kasih persembahan. Kalau mau kita jahat sekalian, jahat sekalian. Jangan setengah-setengah dari orang Kristen dimuntahkan sama Tuhan. Jadi istri saya tidak pernah curiga sama saya. Saya kalau pergi pelayanan di mana-mana, bukan dia telepon sama, papi di mana mi, papi di mana mi, papi di mana. Tidak pernah seperti itu. Saya yang telepon dia, saya yang WA dia. Pagi saya sudah WA, saya telepon dia. Tenang hatinya. Dia tahu suaminya jujur, dia tahu suaminya sungguh-sungguh, jaga hati, jaga pikiran. Nah, saudaraku, jaga mata, jaga resleting, semua dijaga. Yang berikutnya, tidak ada kejujuran. Ini juga menjadi penyebab, saudaraku, suami istri ribut karena tidak ada kejujuran. Hati-hati, harus ada kejujuran dalam diri kita. Ada satu sepasang suami istri menikah. Waktu menikah istrinya tinggi kurang lebih 60 kilo, 60 kilo, paling benar 60 kilo. Langsing dia, cantik dia, keren. Tetapi apa yang terjadi ketika istrinya hamil dan melahirkan punya anak satu, saudaraku. Mulai berubah penampilannya, yang dulu langsing, keren saudaraku, bagus penampilannya. Mulai gemuk, naik 80 kilo sudah menikah. 80 kilo sudah punya anak. Dia datang sama suaminya, dia katakan sama segini, Pak, bagaimana penampilan saya? Suaminya lihat begini, enggak apa-apa. Saya terima kamu apa adanya, masih bagus. Sudah itu karena suaminya masih bagus, saya terima kamu apa adanya. Dia makan lagi banyak-banyak saudaraku. Naik lagi 90, naik lagi 100 kilo. Dia datang lagi sama suaminya. Suaminya lihat dia saudaraku. Dengan berat hati dia bilang, saya terima kamu apa adanya. Masih bagus, Ci. Saya terima kamu apa adanya. Walaupun berat hati. Bohong suaminya.
Istrinya happy, 100 kilo, suami saya masih sayang saya, suami saya tidak selingkuh, suami saya terima apa adanya saya. Akhirnya makan lagi sampai 120 kilo, kayak satu beca, kayak sumo. Saudara tahu, ketika sudah begitu besar satu beca, tidak dapat informasi. Suamimu tuh selingkuh, suami itu main gila. Dan apa yang terjadi saudara? Dia datangi suaminya. Kenapa kau selingkuh? Langsung tanya begitu. Dia bilang bagaimana saya tidak selingkuh? Lihat itu modelmu. Kamu kan bilang, kamu terima saya apa adanya. Biar kamu satu beca, satu kayak sumo kamu terima saya apa adanya. Siapa yang mau kayak seperti itu? Akhirnya sudah aku ribut ini rumah tangga. Dan hampir bercerai. Hati-hati saudaraku, tidak ada orang jujur. Cowok itu matanya kayak cermin saudaraku. Kalau seksi, cantik, putih, penampilannya menarik. Dia akan berbicara matanya cantik, seksi, penampilan menarik. Itu cermin itu. Makanya kalau ada pendeta bicara di mimbar, istriku paling cantik. Saya bilang bohong, pasti ada orang lebih cantik dari istrimu. Memang istri saya pasti ada lebih cantik dari istri saya. Jujur, tetapi saya sayang istri saya cinta istri saya. Biar lebih cantik saya tidak cinta, betul tidak? Jadi jangan percaya gombalnya laki-laki, gombalnya suami. Biar pendeta, jangan percaya. Gombal itu. Pilih yang gemuk sekali dengan yang kurus langsing. Pasti kurus langsing yang seksi dipilih. Bohong kalau dia pilih yang satu beca. Krisis ekonomi juga menjadi biang keretakan kehancuran dalam rumah tangga. Teman saya, saudaraku, dua-dua, istrinya tidak tahan menderita miskin. Dia tinggalkan suaminya cerai dan pergi cari suami lain. Sekarang teman saya dua-dua ini belum menikah, saudaraku. Sudah umurnya memasuki 50 tahun, dua-dua lebih. Sudah tidak bisa. Susah lagi dapat pasangan hidup. Ngeri. Lanjut lagi saya persingkat. Konseling dengan lawan jenis. Curhat-curhatan dengan lawan jenis. Mau pendeta bukan pendeta, hati-hati saudaraku. Jangan izinkan iblis masuk di otakmu. Jangan izinkan iblis masuk di hatimu. Saya orang saudaraku yang membatasi konseling apalagi sama wanita. Cantik, seksi, sorry. Kalau cantik, seksi saya tidak akan konseling. Konseling saja kepada Pak Apri dan pendeta lain. Kalau mau konseling sama saya tidak apa-apa. Ibu-ibu yang sudah tua, giginya tinggal 2. Yang bau minyak gosok, bau minyak kayu putih. Tidak apa-apa konseling. Kenapa? Mata saya ini masih normal saudaraku walaupun pakai kacamata. Tahu membedakan yang mana seksi, mana tidak. Mana cantik, mana tidak. Harus pendeta kan jujur di mimbar. Jangan bergaya-bergaya. Satu kali ada orang mau konseling sama saya. Pak Beni minta tolong mau konseling sama saya. Saya pikir bagaimana ini caranya. Dia pengusaha saudaraku. Tapi janda kembang. Saya bilang ini bahaya janda kembang. Akhirnya apa? Oke, nanti kita ketemuan di gereja ya. Saya berpikir bagaimana caranya supaya setelah kebaktian dia tidak minta saya doakan. Kalau minta didoakan di tempat banyak orang tidak apa-apa. Kalau dia minta di tempat yang tidak ada orang doakan. Kalau sebut dia nangis-nangis dia peluk saya bahaya. Bisa terstrom saya. Saya pikir bagaimana? Oh saya mau naik mimbar. Begitu dia datang karena dia terlambat saya lihat balik. Wih cantik, keren, bagus bodinya. 11-12 dengan istri saya bahaya ini. Saya bagaimana caranya Tuhan supaya saya bisa menghindari, saya tidak jatuh dalam pencobaan. Tuhan bilang aterkol sebentar. Kalau aterkol sebentar dia naik, kau doakan di mimbar. Kalau sudah kau doakan di mimbar dia tidak minta doa lagi. Betul saudaraku, saya khotbah, saat terkol saudaraku. Woi banyak yang maju termasuk dia maju saya doakan. Selesai. Makan berdua, saya ditemani 3 pendeta. Saya dengan 3 pendeta datang. Saya bilang saudaraku, saya bilang temani bro. Saya bahaya ada orang mau konseling. Kalau saya sendiri bahaya. Bayangkan dalam satu meja 3 pendeta saya berdua dengan dia. Dia masih curhat-curhat bicara begitu. Di restoran.
Apalagi kalau tidak ada 3 ini teman saya, pengawal saya 3 tidak ada, hancur. Makanya jangan bergaya-gaya, makanya banyak hamba Tuhan jatuh. Teman saya jatuh, saudaraku. Dia rasa dirinya hebat, pengurapannya hebat, khotbahnya hebat, konseling di kamar hotel. Masuk dengan perempuan yang cantik masih muda. Waktu masuk di kamar hotel, langsung baru bicara berapa kata. Bicara berapa kata, langsung buka baju perempuannya. Pendetanya langsung blok. Langsung jatuh. Tidak ada pendeta yang hebat. Kayak Yusuf saja. Jangan sok-sok kita ini jago. Tahan godaan, tahan nafsu. Jangan. Saya ini orang normal. Saya takut. Saya paling takut jatuh, saudaraku. Saya bilang, Tuhan kalau saya jatuh, Tuhan masalah bisnis, masalah anak-anak, masalah istri, masalah pelayanan yang kenal kami. Ribuan pendeta kenal kami. Nah yang terakhir saya mempermalukan Tuhan, saya mengecewakan Tuhan. Jangan Tuhan, jaga hidup saya, mau setia sampai garis akhir. Saudara doakan sama saya. Selalu juga orang-orang ganggu-ganggu saya di WA, saudaraku. Sudah WA saya kasih foto picture-nya lagi yang seksi, yang cantik. Bahaya sekali. Iya. Bahaya sekali. Saya tutup di yang ke-12 saja ya. Sebenarnya 2 seri ini. Hilangnya keintiman atau gairah di dalam rumah tangga. Ini juga menjadi penyebab saudaraku bermasalah dalam rumah tangga. Kalau hilang gairah, hilang keintiman. Nafsu seks kita antara suami dan istri. Ini khotbah yang terakhir ini, poin terakhir ini. Sebenarnya untuk 25 tahun ke atas, bukan 17 tahun ke atas. Saya beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Umur 50 tahun dengarkan baik-baik bagi yang perempuan. Kalau masuk 50 tahun itu perempuan sudah menopause. Minta maaf. Itu bunganya sudah mulai layu, mulai tidak subur saudaraku. Kalau bunga saya artikan tempat terlarang wanita. Kita harus ngerti. Kita kan bahasa halus di mimbar. Itu kelemahan dari wanita. Nafsu seksnya, gairah seksnya merosot secara tajam. Yang ini harus hati-hati. Kalau wanita merosok, nah yang suami masih tokcer saudaraku, bahaya juga. Sebaliknya juga seperti itu. Ada wanita masih bergairah, suaminya masuk 50 tahun asam urat. Sakit kaki asam urat. Minta maaf, adik kecilnya itu sudah tidak bisa berdiri. Yang saya maksud itu adik kecil itu tempat terlarang. Adik kecilnya sudah tidak topcer, sudah loyo, pagi tidur, siang tidur, malam tidur tidak bisa berdiri. Bicara seks itu bukan bicara tabu, saudara. Alkitab juga bicara tentang seks. Tapi kalau seks digunakan dengan hal-hal yang buruk, itu berdosa. Tapi seks digunakan untuk suami dan istri itu baik. Jangan kita ditipu dengan iblis. Jangan tabu bicara seks di gereja. Daripada orang diajari seks di YouTube, saudaraku bikin begini orang. Hati-hati suami istri. Teman saya, saudaraku asam uratnya tinggi. Istrinya komplain. Kau itu kenapa? Ada kecilmu loyo, tidur terus kerjanya. Tidur terus kerjanya, loyo sudah tidak ada nafsu. Baru istrinya masih bernafsu, saudaraku. Dia lapor sama saya, Pak Beni, kenapa bisa begini? Saya bilang, kamu salah. Bukan cuma asam urat, kamu nakal tau dulu waktu kamu masih muda. Dia bilang, iya Pak Beni, saya nakal dulu. Suka tidur SPG, pernah tiduri orang 3 lawan 1. Saudaraku, dia pernah main 3 lawan 1. Saya bilang, kau betul-betul gila kau, untuk kau bisa punya anak. Saya bilang, kau berbanyak sekali dosamu, bertobat cepat. Makanya kalau sampai hari ini kamu kehilangan kemampuan hubungan suami istri, karena kamu banyak dosa. Bertobat, saya bilang seperti itu. Jangan main-main. Hati-hati saudaraku. Udah bisa, hati-hati dalam hidup kita. Kita harus perbaiki hubungan suami istri. Saya harus bicara jujur, istri saya sudah masuk ke menopause. Tapi saya pintar. Walaupun gairah seksnya dia menurun, saya perlakukan dia kayak putri, sayang, apa semua. Akhirnya apa? Akhirnya hubungan kami suami istri tetap bisa baik. Saya juga jaga, saya punya saudaraku. Kesehatan saya jaga.
Saya masih bisa jalan berkilo-kilo. Saya masih bisa berlari. Saya masih bisa olahraga. Supaya apa? Hubungan suami istri kita tetap baik. Amin. Ayat yang terakhir. Matius 19 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah mereka bukanlah lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya ulangi lagi. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tidak ada haknya siapapun, suami istri atau pendeta sekalipun, untuk mengizinkan suami istri itu bercerai, saudaraku. Kita lagi ini kalau suami istri bukan lagi dua, tetapi satu. Bagaimana caranya kita bisa bersatu, saudaraku? Sederhana. Suami itu harus dimatikan 50% dalam hidupnya. Egonya, perilakunya yang buruk, apa semua kita matikan hidup kita 50%. Istri juga matikan hidupnya yang buruk, yang tidak baik 50% dan menyatukan dengan suami. Akhirnya apa? Menjadi 100%, menjadi satu. Saya tahu tidak mudah, saudaraku. Mungkin ada di sini hubunganmu dengan istri, dengan suami lagi bermasalah. Tidak ada lagi keintiman, keharmonisan. Dingin. Jangan pernah menyerah, saudaraku. Tuhan bisa sanggup melakukan, memulihkan keluarga kita. Kita berdoa. Saya minta musik naik ke atas. Oh, ada perjamuan kudus. Kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami naikkan syukur Tuhan siang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu terbatas menyampaikan isi hati-Mu, firman-Mu Tuhan pada siang hari ini. Tetapi hamba percaya lewat firman yang telah disampaikan bisa menembus setiap hati, pikiran, perasaan umat-Mu. Agar kami menjaga keluarga kami masing-masing Tuhan. Kami menjaga hati kami menjaga perilaku kami. Sehingga kelak nanti ketika kami dipanggil Tuhan, kami bisa mempertanggungjawabkan keluarga kami, hubungan suami istri, anak-anak kami, pelayanan kami. Kami tahu iblis sedang berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum Tuhan. Untuk menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Untuk menghancurkan pelayanan kami. Untuk menghancurkan bisnis kami. Untuk menghancurkan kehidupan kami mengiring Tuhan. Tetapi kami percaya perlindungan Tuhan terjadi bagi hidup kami. Apapun tantangan umat-Mu. Apapun pergumulan umat-Mu siang hari ini Tuhan. Lewat firman-Mu. Umat-Mu diteguhkan. Lewat firman-Mu umat-Mu ditegur. Menjadi keluarga bahagia, menjadi keluarga harmonis di dalam nama Yesus. Hamba lepaskan kasih mula-mula, hamba lepaskan cinta mula-mula bagi istri, bagi suami terhadap Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih, pujian, hormat bagimu, kemuliaan hanya untuk-Mu. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.